menyapa narasumber kita untuk Anda. Saya ditemani bersama dengan Pendeta Muda I. Nyoman Yosua, Sarjana Teologi. Dan saya akan sapa beliau untuk Anda. Shalom Pendeta. Shalom Bapak Ivan. Ya, terima kasih sudah hadir dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan pemirsa, saya juga ditemani bersama dengan audiens. Mereka adalah anggota jemaat dari Gereja Sidang Kristus yang ada di Curug Gunung Sindur, Bogor. Shalom. Shalom. Terima kasih sudah hadir dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan pemirsa, hari ini kita akan masuk dalam dialog kita. Pendeta, saya ingin bertanya mengenai umat yang bertekun dalam pembacaan kitab suci. Seharusnya orang Kristen itu membacanya seperti apa? Mulai membacanya dari mana dan kapan harus dilakukan? Apakah setiap hari? Kemudian berapa pasal atau mungkin berapa ayat setiap hari yang harus dibaca oleh orang percaya? Ya, sebelum kita membahas teknis, harus dimulai dari hati yang rindu dan antusias. Nah, hati yang rindu antusias akan membuat baca dari manapun sebenarnya oke-oke saja. Walaupun tentunya tipsnya adalah membaca firman Tuhan harus teratur, konsisten, terlebih bagus dari awal sebenarnya. Makanya gereja melalui sekolah minggu, remaja membawa umat untuk membaca Alkitab dari Kejadian, Keluaran, Imamat, sampai nanti Perjanjian Baru, dan sampai akhirnya. Namun aturan-aturan tersebut jangan sampai juga menjadi Taurat baru begitu. Wah, kalau baca firman Tuhan nggak afdol kalau dari tengah, atau kurang mantap kalau langsung yang terakhir. Tidak seperti itu. Sebenarnya baca dari manapun tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah hati yang mau baca. Karena mau nggak mau nanti kalau baca Matius, nanti dia akan lihat nubuat-nubuat. Lama-lama dia akan ini juga terpikir, nubuatnya dari mana nih? Baca PL dia. Sama juga baca PL. Dari mana nih penggenapannya? Oh, dia lihat di Perjanjian Baru. Jadi dari manapun dia akan pasti meneliti, membaca, tapi dari kerinduan, dari hati, sebelum bicara teknis. Ya, jadi dua kata kunci yang hari ini saya tangkap tadi adalah bicara pertama mengenai kerinduan hati yang haus untuk membaca kebenaran firman. Lalu yang kedua adalah konsistensi. Ya, ketika kita berbicara tentang konsistensi ini, maka apa sih sebenarnya kenapa harus konsisten orang Kristen ini membaca Alkitab? Karena pertama, sadar dulu, kitab suci adalah suratnya Tuhan buat kita, isi hati Tuhan buat kita. Kalau kita ingin mendengar suara Tuhan, selain doa, merenung, firman Tuhan dasarnya. Bahkan banyak orang melalui mimpi, atau mungkin melalui hamba Tuhan berbicara, sahabat rohani berbicara. Tapi semua itu diuji oleh firman Tuhan. Sehingga mengapa firman Tuhan penting? Karena dia menjadi tolak ukur, dasar, pengarah. Makanya kalau kata pemazmur dikatakan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Dia menerangi jalan kita. Suara orang, hamba Tuhan, sahabat rohani, itu akan menjadi sebuah hal yang akan mengarahkan kita ketika kita baca firman Tuhan. Oh iya, benar juga ya tegurannya dia. Oh iya, orang itu gak munafik. Dari mana taunya? Dari firman Tuhan. Gitu. Jadi firman Tuhan akan menjadi sangat penting karena seluruh kehidupan ini akan betul-betul kita mengerti makna hidup ketika kita baca firman Tuhan. Jadi firman Tuhan menjadi parameter betul. Seluruh aspek kehidupan. Kehidupan. Itu sehingga kita perlu konsisten setiap hari harus membaca. Betul. Ada gak ketentuan misalkan sehari harus berapa pasal seperti itu, ataukah ini sesuai dengan kemampuan, ketersediaan waktu, atau bagaimana? Kalau biasanya para calon hamba Tuhan sekolah teologi diwajibkan setahun beres dengan aturan yang hampir sama mungkin dimanapun, satu hari 3,5 pasal. Itu aturan ideal. Tapi sekali lagi kita hidup bukan di zaman Taurat lagi gitu. Artinya harus 3 pasal, kalau 2 pasal terkutuk, enggak juga. Satu ayat tapi direnungkan. Persoalan lebih banyak adalah perenungan. Baca firman Tuhan, direnungi. Terlebih direnungi adalah kita juga mau membagikan firman Tuhan. Nah, kalau kita juga ada kerinduan bagi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Saya percaya orang yang demikian pasti mau nggak mau akan menambah. Seperti orang itu semakin senang. Karena firman Tuhan itu betul-betul berlaku dalam hidup kita. Sehingga saya pikir paling penting adalah firman Tuhan itu harus dinikmati, Pak. Direnungi. Makanya kalau kata pemazmur, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Udah jelas firman Tuhan katakan, siang dan malam. Entah jamnya berapa, nah itu kembali kepada kita. Entah mungkin berapa lamanya, kembali kepada kita. Secara konkretnya perlu nggak orang Kristen khatam dari Kejadian sampai Wahyu, selesai menamatkan pembacaan kitab suci? Seharusnya iya, karena kita coba ke orang Kristen berapa tahun, misal dari katakanlah remaja, jangan sekolah minggu, katakan remaja, misalnya umur 13 tahun sudah remaja. Kalau dia
lulus SMA saja sudah 6 tahun dia bergereja. Seharusnya 6 tahun itu masa-masa remaja sampai pra dewasa, seharusnya minimal udah baca firman Tuhan dari awal sampai akhir sekali. Jadi idealnya harus. Nah, entah faktanya banyak yang gak beres, itu tugas gereja. Tapi jangan sampai membuat seakan-akan udahlah, yang penting baca firman, yang penting ke gereja pulang. Membuat nggak lagi baca firman Tuhan di rumah. Malah firman Tuhan yang dibaca di hari Minggu seharusnya di rumah kembangkan lagi, direnungi lagi, bahkan ditambah lagi. Seharusnya iya. Ya, tadi dalam teks kita di sana dikatakan bertekun dalam pembacaan kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Kalau saya boleh memaknai, mungkin membaca kitab suci yang dimaksud di sana adalah persoalan individu. Jadi masing-masing orang membaca, menyediakan, meluangkan waktu untuk melakukan itu. Tetapi ketika sudah sampai kepada persoalan membangun dan mengajar, tentu kan tidak bisa hanya individu, harus melibatkan orang lain. Ada yang mengajar, lalu ada yang diajar. Apakah ini juga menjadi aspek yang berikutnya yang juga penting untuk orang Kristen lakukan, bahwa mereka harus melakukan kajian-kajian, ya, mereka mengaji kitab suci? Betul sekali, makanya gereja selalu mengadakan namanya pendalaman Alkitab, atau mungkin kalau anak muda retret yang membawa generasi muda baca Alkitab. Sekolah minggu ada namanya sekolah Injil liburan atau sekolah Alkitab singkat di gereja barang 3 hari seminggu. Sebenarnya memancing, mengundang atau membawa jemaat untuk kembali membaca firman Tuhan. Sehingga betul sekali ketika baca firman Tuhan harus juga dengan komunitas. Harus juga ada 2-3 orang yang membuat kita saling mengingatkan, diingatkan. Terus juga firman Tuhan yang sudah kita rasakan, kita juga bagikan. Terus juga kita mendengar firman Tuhan yang betul-betul mengubahkan seseorang. Akhirnya kita semangat, oh iya, firman Tuhan ini betul-betul penting. Tanpa firman Tuhan kita gak kuat, tanpa firman Tuhan kita seringkali menyerah. Gitu, makanya perlu persekutuan juga dalam membangun dan mengajar. Ya, saya kalau boleh bertanya untuk mendalami teks, sebenarnya konteks dari 1 Timotius pasal 4 ini seperti apa, dan kenapa di sana sampai ada sebuah nasihat agar bertekun dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengajar? Ya, saya pikir ini pesan utamanya adalah dari mentor Timotius, yaitu Paulus. Sangat jelas bahwa ini diberikan kepada Timotius, pemimpin umat, yang dimana dia mengembalakan jemaat, untuk dia mengembalakan dengan kuat, dengan mantap. Persoalannya adalah seringkali orang-orang merendahkan dia. Makanya ayat 13, kalau kita lihat ayat terdekatnya ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Berarti pada masa itu banyak yang menganggap rendah Timotius. Nah, supaya Timotius kuat mengembalakan, kuat melayani, dia harus bertekun dalam baca kitab suci. Sehingga itu mendorong Timotius sebagai pemimpin rohani terlebih harus senang baca firman Tuhan. Tentunya juga berlaku pada jemaat. Kalau jemaat ingin kuat, semangat, kitab suci dasarnya. Ya, saya juga melihat ada persoalan bidah pengajaran sesat di sana, ya. Betul. Saya akan tanyakan ini, tapi sebelumnya kita akan jeda sejenak, Pendeta. Dan pemirsa TVRI, pastikan Anda tetap menyaksikan program Mimbar Agama Kristen, TVRI Saluran Pemersatu Bangsa. Kami kembali. Pemirsa TVRI, terima kasih Anda tetap setia menyaksikan layar kaca TVRI, dan tentunya kita masih bersama dalam program Mimbar Agama Kristen. Saya masih ditemani bersama dengan narasumber, yaitu Pendeta Muda Inyoman Joshua, Sarjana Teologia. Pendeta, tadi kita temukan konteks di dalamnya juga adalah mengenai bidah, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu. Kita hari-hari ini berjumpa dengan ajaran teologi kemakmuran, kita berjumpa dengan ajaran hyper grace atau kasih karunia berlebih-lebih. Kita juga berjumpa dengan ajaran cheap grace, kasih karunia murahan, yang seolah-olah kasih karunia Tuhan itu bisa diremehkan, dipermain-mainkan, seperti itu. Jadi bagaimana? Tadi Betul sekali, untuk kita tahu mana membedakan mana palsu, mana asli. Yang paling penting jangan perbanyak pengetahuan tentang yang palsu. Harus yakin dulu tentang yang asli. Kita kalau tahu duit palsu, harus tahu dulu duit yang asli. Jadi perkuat dulu pengajaran, pemahaman yang asli, yaitu Alkitab yang sudah dikanonkan.
yang Bapak Ibu sudah boleh miliki dengan mudah dan baca. Persoalannya adalah seringkali kita tidak tekun. Nah, makanya kata kunci Timotius adalah tekun. Nah, jawabannya sebenarnya ada di ayat yang ke-8 pasal 4. Latihan badani terbatas, tapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Ini jawaban dari menghadapi bidah dan pengajar sesat. Bahwa seringkali kita menjadi orang Kristen kurang mau latihan. Latihan apa? Latihan baca firman Tuhan. Rohani yang kuat untuk menghadapi ajaran sesat. Kita nggak boleh merasa kita sudah rohani. Betul-betul diuji ketika kita tekun baca Alkitab. Saya kasih kesempatan kepada audiens yang ingin bertanya, silakan. Ya, boleh bangkit berdiri dan sebutkan nama. Shalom Bapak Pendeta, saya Teresia dari GSK Curug. Saya mau bertanya dengan Bapak Pendeta, bagaimana kalau kita ingin membaca firman Tuhan agar rajin dan bersemangat di saat waktu kita sibuk? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung pertanyaan yang kedua, silakan. Shalom Bapak Pendeta, saya Ibu Sumiati, saya dari GSK Curug. Saya mau bertanya, mengapa waktu saya baca firman Tuhan sering mengantuk? Yang pertama saya boleh memberikan jawaban sederhana sekali. Dalam hidup ini ada 3 kali 8 jam. Satu hari berapa jam? 24 jam. Ada 3 kali 8 jam. 8 jam pertama adalah waktu kita beristirahat, mengumpulkan tenaga. Itu waktu kita istirahat. Waktu untuk kita berkualitas, me time. Betul-betul kita di situ mungkin ada merenungkan diri, atau pedicure, manicure, hobi gitu. Itu 8 jam ketiga. Sehingga sangat lucu kalau orang Kristen tidak ada waktu. Karena ada 8 jam istirahat, 8 jam produktivitas, dan 8 jam waktu yang cukup banyak untuk diri kita sendiri. Untuk kita memulihkan diri sendiri. Sehingga menurut saya adalah, berilah waktu di mana Anda sudah betul-betul sadar. Itu waktu yang penting, Anda fresh, tenang, dan firman Tuhan itu juga enak kita baca. Jadi saran saya, kalau nggak pagi, ya malam atau sore. Begitu. Walaupun siang nggak salah, sore nggak salah. Tapi pagi, saat-saat sebelum beraktivitas, baca firman Tuhan. Terus malam, setelah semua kita melakukan aktivitas, kita menutup hari dengan baca firman Tuhan. Nah, bagaimana tanggung jawab gereja seharusnya agar kesadaran bertekun membaca kitab suci itu dimiliki oleh umat? Ya, sebelum kesadaran ini saya akan jawab dulu penanya kedua tadi. Kenapa sih kalau baca Alkitab ngantuk? Ya, karena tadi mungkin waktunya lagi waktu yang kurang pas. Pas udah lagi ngantuk, baru baca firman. Atau lagi waktunya udah capek, malah baca firman. Makanya menurut saya bacalah waktu lagi fresh, waktu habis mandi, ya kan? Jadi segar, itu caranya. Dan gue kalau bisa saya tambahkan pas denger musik rohani, jadi juga nggak ngantuk begitu. Tentang bagaimana membangun kesadaran, saya pikir dari teladan. Pertama teladan, role model. Makanya selalu gereja Tuhan, saya percaya pendeta-pendeta hamba Tuhan memberi teladan yang baik, membaca firman Tuhan. Bahkan gereja Tuhan selalu setia dalam pewartaan firman. Tapi yang kedua yang terpenting adalah bagaimana follow up. Seringkali kita lemah di follow up. Sedikit sekali ada yang mengingatkan. Sedikit sekali kita saling, tadi kata firman Tuhan, membangun. Nah, kata membangun ini nggak teraplikasi seringkali. Seringkali orang malas mengingatkan. Nah, menurut saya caranya mulailah izinkan jempol kita dengan gadget ingatkan. Yuk baca firman Tuhan. Jadi gerakan bersama. Gitu, gerakan bersama, saling mengingatkan. Terus tambah lagi, beri waktu selain hari Minggu untuk kumpul bersama. Gitu, entah komsel, kelompok tumbuh bersama, atau apapun itu yang membawa mereka untuk terus baca firman Tuhan. Tugas gereja bukan hanya membuat program, melakukan sosialisasi, tapi gereja juga melakukan pendampingan ya pendeta ya. Gereja kemudian juga mengingatkan agar umatnya juga selalu bertekun dalam pembacaan kitab suci. Pemirsa, kita akan tetap lanjutkan dialog kita ini, tapi pastikan Anda tetap di layar kaca TVRI, saluran pemersatu bangsa. Kami kembali. Pemirsa, Anda tetap di layar kaca TVRI dan kita masih bersama dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan kita tiba di penghujung dari kebersamaan kita, tapi masih ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada narasumber, Pendeta Muda Yosua. Bagaimana dengan peran keluarga? Apakah kemudian juga keluarga memiliki peran yang penting sehingga keluarga bisa menciptakan umat yang bertekun dalam pembacaan kitab suci?
Ya kalau bahas keluarga, tentu, sangat tentu. Keluarga tidak hanya sebagai penguat gereja, bahkan penguat bangsa. Dalam keluarga lah seharusnya, apalagi keluarga Tuhan, seharusnya memulai untuk disiplin. Disiplin membaca kitab suci, disiplin dalam meditasi rohani. Jadi menurut saya entah dari suami, istri, atau anak. Karena ada yang bilang katanya harus suami. Kalau suaminya males, nggak ada yang baca Alkitab dong di rumah. Dari mana saja yang semangat? Ada sebuah keluarga dari anak kecil. Ada sebuah keluarga lagi kakeknya bisa percaya karena cucunya. Jadi dari mana saja, siapa yang semangat, siapa yang betul-betul bergelora, antusias baca firman Tuhan, dialah yang seharusnya menjadi alarm dalam rumah. Yuk kita baca kitab suci. Saya percaya orang tua mana sih yang nolak anaknya mengajak yang baik, terlebih firman Tuhan, ya kan? Suami mana sih yang nolak istrinya ketika istrinya bilang, "Papa, kita baca firman Tuhan yuk." Gitu. Apalagi istri mana sih yang menolak ketika suami juga mengajak. Jadi marilah saling mengajak. Tentunya keluarga adalah sarana yang sangat penting, penyangga yang sangat penting, tiang-tiang gereja juga untuk betul-betul membawa umat membaca firman Tuhan secara teratur dan menjadi dasar kerohanian setiap umat. Persoalan seperti ini seharusnya memang ditanamkan dari sejak usia dini ya di dalam keluarga, dan sebagaimana kalau kita juga ketahui dalam suratnya Paulus mengingatkan Timotius bagaimana bahwa sejak dari kecil dia sudah mengenal kitab suci yang bisa memberikan hikmat dan juga menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus ya. Jadi memang dari sejak awal sudah harus ditanamkan di dalam keluarga. Baik, terima kasih pendeta untuk penjelasan yang sudah disampaikan dan semoga ini menjadi berkat. Bolehkah disampaikan simpulan dari apa yang sudah kita bicarakan sehingga ini bisa mempertajam pewartaan kita? Marilah umat Tuhan dimanapun kita berada, jadilah umat Tuhan yang senantiasa mendasari kekristenan dan firman Tuhan. Kita beribadah bukan karena manusia, kita pelayanan bukan karena orang atau sekedar dipuji, tapi karena firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kita, menjadi dasar kita, menjadi sebuah tiang yang kokoh, sehingga kita nggak akan mudah goyah, kita nggak akan mudah mundur, karena firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Mari bertekun. Saya percaya umat yang bertekun dalam kitab suci, umat yang siap mengalami kemenangan. Umat yang bertekun dalam kitab suci, umat yang siap menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kira-kira begitu. Tuhan Yesus memberkati. Bolehkah ditutup program kita di dalam doa, pendeta? Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh mengingatkan kami kembali melalui program Mimbar Kristen, supaya kami menjadi umat yang senantiasa bertekun dalam kitab suci, bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami menjadi umat yang senantiasa antusias, mengerti, mendengar isi hati Tuhan. Karena isi hati Tuhan sangat penting dalam hidup kami. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kami. Kiranya umat percaya, umat Kristen dimanapun berada, umat yang semakin bertekun di dalam membaca kitab suci. Setelah mendengar acara ini, biarlah kami semua menjadi umat yang terus senantiasa tidak goyah, karena kami percaya firman Tuhan dasar kami yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Pendeta Yosua, sekali lagi terima Sama-sama. kasih, dan juga seluruh audiens yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Semoga kita semua dimampukan menjadi umat yang bertekun dalam pembacaan kitab suci, sehingga di dalamnya iman kita bertumbuh. Saya Daniel Ivan mewakili seluruh kerabat kerja TVRI yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan yang sudah Anda berikan. Kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen mendatang. Sampai berjumpa dan Tuhan memberkati. Shalom.
besar era 60-an dengan siaran TV hitam putih. Dalam perkembangannya, televisi mengalami transisi ke dalam format berwarna. Saat ini, stasiun TV masih menggunakan siaran sistem analog. Keterbatasan frekuensi di siaran analog di masa sekarang menyulitkan perkembangan pertelevisian di Indonesia. Seiring dengan